Saling Sapa Jalan-Jalan hanya di YouTube channel Taufik Sagwanto. Like, share, and subscribe. Cino Londo, kari sejudo. Apakah orang Jawa itu separuh nanti hilang? Ataukah karena kita tidak bisa mengguri-guri budaya sehingga Jawanya hilang? Kari separuh Pak, dari Jawa ke Jawa ini. Cino Londo, kari sejudo. Apakah Cinonya itu sejudo lanang wedok, Londonya lanang wedok? Ataukah judonya itu bangsa Cina dan Tiongkok berkolaborasi dengan bangsa Belanda menjajah lagi Indonesia? Ini sekedar kita membuka untuk bahan diskusi, tapi diskusi kita internal Pak. Untuk event pada hari ini tentunya banyak hal yang muncul, termasuk penandatanganan MOU dan khusus berkaitan dengan Tosan Haji Madya Garipura ini. Kalau menurut saya yang utama adalah keris-keris Singosari. Jadi kalau ada kalimat tentang Empu Gandring itu Singosari, tapi Singosari secara luas. Jadi momen ini saya berharap bahwa masyarakat Singosari dan sekitarnya atau Kabupaten Malang atau Malang Raya, monggo kita gali lagi potensi-potensi kearifan lokal yang ada pada wilayah kita masing-masing, khususnya berkaitan dengan Tosan Haji. Seorang pendiri Prahrajasa Kenaro yang bergelar Sri Rangga Rajasa Batara Sakhambuwakti memesan keris tersebut kepada Empu Gandring di desa Lulu, di mana beliau adalah pertama beliau melihat seorang Kenedes di Patirta Matugede dan saat ini ada cetusnya. Setelah itu beliau ke Tumapel untuk meminta restu kepada Pendeta Logawi, dan Pendeta Logawi menyatakan tidak bisa merestui karena beliau adalah seorang pendeta. Tapi dapat dipastikan perempuan dengan ciri khas seperti yang dilihat oleh Kenaro adalah Sri Asdana Ruswari atau perempuan utama. Barang siapa yang bisa menikahinya, maka dia akan menjadi seorang raja dan menurunkan raja-raja Jawa. Kelak di kemudian hari ini terbukti, karena sampai sekarang Paku Alaman, Mangku Negara,
Dari siapa? Dari Panembahan Senopati, Ki Ageng Pemanahan, Ki Ageng Gemis, kemudian ke Ki Bondan Kejawan, putra dari Prabu Brawijaya V dengan Dewi Mandanguni. Nah, Prabu Brawijaya V ke Raden Wijaya, Raden Wijaya ke Genghar. Winongan dan sebagainya itu ya Mas ya. Siap. Nah, di sini kembali lagi kita bisa melihat adanya keterkaitan antara 1222 dengan 1359 pada saat Prabu Hayam Wuruk menyelenggarakan selebrasi Nusantara di daerah Winongan. Sesuai Pupuh 19 dan 20 Kitab Negara Kertajaya, dan di tahun 1222 berdasarkan cerita dari Serat Palarato, Pendeta Logawe akhirnya tidak mendapat restu. Ken Arok berangkatlah ke daerah Tlogomas, situs Karuman, tinggalannya penggunaan di daerah Tlogomas sekarang, melewati situs Ponowijen sekarang, tempat asal dari Ken Dedes. Beliau ke ayah angkat bercerita, akhirnya ayah angkat beliau, yakni Bang Samparan, memberikan restu dan memberikan pamali. Tunggul itu adalah seseorang yang sakit, dia tidak akan mampu ditembus oleh senjata, tapi ada satu orang pemangku, seorang pandai besi di daerah Lumbang sekarang. Akhirnya Ken Arok mohon diri untuk pamit berangkat ke Lumbang lewat jalur Pendit, sampai di Telogosari, Jajar, kemudian ke Janjangwolong, Ampelsari, Puspo, Jimbaran, sampai di Pancar atau Pancur, kemudian di Kronto atau Kurang, sampai lagi di Lumbang, tempat hubungan di Sari setelah di sana. Akhirnya beliau berpamitan. Ada pun terbaliknya sama dari Lumbang atau Lambang menuju Pancar atau Pancur lewat Kronto dan Jimbaran, Puspo, Ampelsari, Janjangwolong, Jajar, Telogosari, sampai di Sari langsung ke Singosari di Mampir. Bertanyalah Pendeta Logawe, kamu kemana saja? Kalau hampir 1 bulan tidak kelihatan. Beliau bercerita bahwasanya telah memesan keris kepada Abu Kadri. Jajar, Telogosari, sampai di Sari langsung ke Singosari di Mampir. Bertanyalah Pendeta Logawe, kamu kemana saja? Kalau hampir 1 bulan tidak kelihatan. Beliau bercerita bahwasanya telah memesan keris kepada Abu Kadri, dan diambillah keris beliau, dan terjadi sebagaimana yang diceritakan dalam Serat Palarato bahwasanya setelah terjadi tragedi, beliau menyatakan bernada berjanji bahwasanya akan memuliakan anak cucu Ibu Kadri setelah berhasil menjadi seorang raja, dan itu dibuktikan oleh putra wayah beliau Prabu Hayam Wuruk di tahun 1359 Masehi. Sehingga relasi antara 1222 dengan 1359 adalah Ken Arok adalah sumber, dan Nusantara adalah titik kulminasi kejayaan. Ken Arok raja pertama, raja terakhir Prabu Kertanegara 1292, 70 tahun. Prabu Kertanegara bersiap akan menghalau ekspansi dari Kubulekang. Karena itu harus membuat sekutu kuat, kesatuan antara Jawa dan Sumatera. Konsepsinya adalah Dwipatara, disempurnakan, diturunkan kepada putri beliau Gayatri, diturunkan kepada Tribuana Tunggadewi, dan dieksekusi oleh Mahapati Gajah Mada 1334. Sumpah Palapa terwujud 21 tahun kemudian di 1359, disempurnakan oleh Tribuana Tunggadewi dan Eyang Gayatri menjadi konsepsi Nusantara, dan itu pun kita pakai di tahun 1945. Kembali lagi kita melihat keterkaitan. Kemudian
hasil buah karya dari Mbah Anggrakusumo pada era Mataram Islam bersama dengan Mbah Odakoro sebagai Adipati Minongan saat itu. Jenis keris ini berbilah panjang 44 cm sehingga termasuk dalam jenis keris Solo, di mana di dalam budaya Besari Minongan setiap para empu menghasilkan 100 keris Minongan maka akan dibuatlah satu keris Solo sebagai persembahan kepada penguasa setempat atau gubernur. Dan penguasa setempat tersebut akan ikut bersama-sama membangun. Inilah salah satu budaya lokal wisdom dari Minongan. Yang mana Minongan pada saat kita cek di dalam buku 19 dan 20 kitab negara Kertanegara yang ditulis oleh Empu Prapanca pada tahun 1325 masuk dalam bagian Kasogatan pada Kaliwa, di mana buku ini terdiri dari 14 desa Kasogatan yang saat ini berposisi di daerah sekitaran Minongan. Dan pada saat kita cek di dalam 14 desa Kasogatan ada salah satunya desa yang bernama Lambat atau Lumban. Di dalam satu paragraf kami disebut dengan Lumban, tempat di mana keris Empu Gandring dihasilkan.